Ardiles ngamuk. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue dibikin agak bingung sama Ardiles. Kayaknya mereka ngamuk, dalam artian mereka mau ngebangun sesuatu yang lebih besar. Gimana enggak? Kita ngikutin nih. Sebulan ke belakang tiba-tiba semua postingannya Ardiles habis hilang. Kayak cewek baru putus, hapus semua foto. Tapi bukan baper. Ini justru mereka lagi ngebangun sesuatu. Nah, pas kita lihat barangnya ini. Ini adalah barang baru dari Ardiles hasil ngamuk ya. Dalam artian mereka ngamuknya memperlihatkan gigi-giginya, memperlihatkan gimana sangarnya Ardiles kalau udah R&D. Dan kemarin sebenarnya kita udah sempat lihat ada namanya Coventry 2.0, versi yang berubah banget dari Coventry sebelumnya dan itu enak, jujur kita rekomen juga buat jalan. Ardiles gak bisa diem, mereka justru ngeluarin versi terbaru dari Coventry 2.0 ini, yaitu Coventry Quantum. Nah, kayak gimana jadinya kalau Ardiles sudah ngamuk? Langsung aja kali kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia, Ardiles Coventry Quantum. Oke, kita langsung mulai aja dari material, dimana kalau kita bahas layer A1 material upper, kita pasti akan langsung ngebahas detail-detail di sini. Nah, dua poin menarik di sini adalah kita ngelihat ada leather sintetis yang warnanya sangat metalik banget. Good job dari segi desain, jadi kelihatan mahal dan uniknya itu udah ada. Jadi desain dari Ardiles sudah jauh banget improve daripada beberapa tahun yang lalu ketika ngomongin taste design. Good job ya. Dan hal menarik lainnya adalah di uppernya. Kalau kita tahu Coventry sebelumnya itu pakai mesh yang agak tebal. Nah di sini mereka berubah menjadi tipis. Apakah ini jelek? Belum tentu. Karena kalau kita lihat hasil tes Dremelnya cukup sangar, yaitu damage-nya minimal aja, ala-ala brand Jepang. Nah kayak gini loh, kalau suhu udah ngamuk, mereka bisa develop dari awal, bahkan jangan-jangan developnya dari pemilihan benang di-develop menjadi kain mesh-nya. Ya gue nggak tahu ya, karena setahu gue ada loh brand Indonesia yang berani melakukan kayak gitu, kayak baju yang gue pakai yaitu Onoma. Dimana Onoma ini mendevelop bajunya itu bukan dari kain, tapi dari benang, di-develop yarnnya sampai jadi kain sendiri loh. Dengan teknologinya mereka baru diproduksi menjadi sebuah produk jadi. Dan yang lagi gua pakai ini adem. Bener-bener mantap banget meskipun tebal karena dia breathability-nya bagus dan gua nggak bau badan kalau pakai kaos ini atau polo shirt ini pas lagi panas-panasan dan keringetan. Gokil ya. Tapi tunggu dulu karena Ardiles pun tidak kalah keren dengan ketebalan 0,8 mm di uppernya nih ya. Dan hampir no visible damage, berarti mereka punya pilihan yang berkualitas buat material uppernya. Salut sih Ardiles ya. Sayangnya bagian lining biasa-biasa aja, di bawah 10 detik dia jebol, tapi bukan berarti jelek. Ya rata-rata kebanyakan di range segini itu pasti ada sedikit plus minus termasuk seperti ini. Kalau menurut penilaian kita, 6 dari 10 untuk keseluruhan upper ini udah sangat cocok lah ya. Next, kita akan bahas bagian midsole-nya, di mana ini menggunakan EVA foam. Dan ini sebenarnya midsole yang dipakai Coventry 2.0. Nah, sama-sama aja sih di sini. Kita lihat sampai dalam pun ya bahannya sama gitu. Soal durometernya empuk banget, di bagian heel itu 9, sedangkan di bagian ball of wood itu 12. Jadi empuk banget, parah-parahan empuknya ya. Ini bisa menjadi kekuatan atau kelebihan, nanti kita akan bahas sebentar lagi. Tapi yang jelas, kalau kita ngomongin durometer yang sangat empuk itu, kita perlu memperhatikan dua hal. Ada lagi nggak supportnya, sama yang kedua, seberapa lebar sepatunya. Nah, dia di bagian solnya itu cukup melebar, jadi kita agak tenang, oh ini berarti bakal lumayan stabil. Nah, sedangkan di bagian bawah sini juga ada plate, bukan plate ya. Ini mungkin kalau kalian tahu beberapa sepatu Jepang itu, ya kayak No 14 misalnya ya, bagian bawahnya itu kan ada kayak gini ya. Ini kalau di Adidas ada juga torsion system, ini memang untuk
menjaga torsional rigidity. Nah, penting memang untuk sepatu-sepatu bersol empuk seperti ini punya torsional rigidity yang dibantu dengan plate kayak begini, yang artinya dia bakal lebih stabil. Nah, ini juga kabar baik teman-teman, dengan stack heel-nya yang 29,2 mm dan bagian sininya nih ya, forefoot-nya itu kurang lebih di 12 mm-an, ini jadinya cukup tinggi nih stacknya, terutama di belakang. Kalau nggak ada kayak beginian ya, dia jadinya kurang stabil, dan untungnya berkat beberapa hal yang dilakukan Ardiles ini cukup baik. Hanya memang kita menemukan dia itu masih cukup tinggi heel to toe drop-nya, dan ini ada pengaruhnya. Nanti kita akan bahas di layer D ya, ketika kita membahas tentang sepatu untuk jalan. Gue juga penasaran dengan karakter midsole ini, apakah dia memberikan bounce atau energy return. Ternyata ada sekitar 10-18%-an. Jadi bukan yang energy return-nya sangat tinggi sekali, tapi sudah cukup untuk kelas sneakers kayak begini. Dan rating buat bagian midsole-nya ini 7,5 dari 10. Terakhir di material, kita akan membahas outsole-nya. Dengan ketebalan 4,5 mm, ini cukup tebal, dan ujung-ujungnya apa? Karena rubbernya banyak, pastinya jadi lebih berat. Tapi gue ngerasa ini bukan masalah berarti, karena ya ini sneakers. Wajar agak berat sedikit, tapi kita dapat durabilitas, atau seenggaknya kalau dia nggak durable, umurnya kan bakal panjang. Makanya kita coba tes Dremel. Dengan standar tes kita, ternyata dia hanya berkurang 0,7 mm, yang artinya ini ada di angka yang kisaran sama dengan Continental, tepuk tangan dulu dong. Jadi, meskipun rubbernya ini masih berat gitu dan tebal, dia punya kekuatan daya tahan abrasi yang sangat baik sekali. Nah, sekarang coba kalian bayangin, user sepatu ini bakal ngapain sih sehari-hari naik motor, ngerem, turun kaki, bergesekan dengan jalan. Makanya penting banget punya outsole yang sangat-sangat durable seperti yang ada di Ardiles ini. Kemudian gue juga ngeliat ini sebenarnya gripnya cukup oke teman-teman ya. Ini dibuktikan di berbagai permukaan, misalnya aspal dan permukaan licin yang kering. Hanya di permukaan basah itu dia sedikit licin teman-teman ya. Jadi harus agak berhati-hati. Gue merekomendasikan untuk medan-medan urban dan yang licin basah after hujannya tidak terlalu licin berlebih. Ya hati-hati aja, bukan berarti jelek, tapi dia bukan didesain untuk permukaan yang terlalu basah. Intinya mah itu aja. Dan kalau kita ngelihat keseluruhan penilaian dari solnya, itu kita bisa kasih poin 9,5 dari 10. Kalau kita summary-kan rating untuk materialnya aja ya, 7,5 dari 10 dari pertimbangan layer A1 sampai A3. Gimana dengan konstruksinya? Ini spesimen yang gue dapet agak lumayan oke ya. Sedangkan yang Oki tes untuk jalan kemarin itu ada beberapa problem di panel. Nah, ini sering terjadi memang di rilisan-rilisan awal. Biasanya sih di rilisan selanjutnya udah selesai masalah karena kan kejar tayang ya, kejar produksi. Tapi harus gue akuin di sini untuk panel tidak selamanya buruk karena mungkin di Oki nggak oke ya. Sedangkan spesimen yang ada di gue ini sudah lebih baik panelnya, plus jahitannya semuanya rapi banget dan kuat. Itu yang terpenting ya. Kalau kita deep dive lagi, ini dari segi konstruksi lem-leman itu kuat banget ya. Kalau kita cek dari depan sini aja susah banget kejebolnya. Itu juga dari belakang dan samping. Jadi overallnya sih untuk konstruksi lem-leman kekuatannya aman banget ya teman-teman ya. Terus ngebahas sedikit apa aja yang dilakukan sama Ardiles di sini sebagai support-supportnya. Pertama, dari heel counter ini keras, tapi bukan keras yang kaku atau nyakitin. Dia firm aja untuk menjaga heel kalian, jadi tetap diem. Dan tadi kita udah sempat mention juga soal torsion system atau apalah ya di sininya untuk support ini membuat torsional rigidity-nya jadi lebih baik. Dan lateral rigidity-nya pun terbilang oke. Dia masih bisa nekuk tuh ya. Nah, tapi bukan yang lembek atau fleksibel banget, cukup aja. Nah, ini membuat lateral rigidity-nya juga menjadi lebih baik. So, secara keseluruhan, di layer B ini kita bisa berikan rating 8 dari 10 ya, untuk ngomongin konstruksi-konstruksiannya. Next, kita bahas di layer C, functional stability-nya, dan dalam konteks sebagai sepatu jalan. Karena ini kan adalah sneakers ya, bukan buat lari, dan konteksnya kita bahas untuk sepatu jalan. Pertama, dari supportnya kita mau coba dalemin lagi. Nah, dari geometri supportnya ini kita bisa ngeliat bagian heel-nya di dalam ini deep and locking banget, jadi kaki kalian bakal diem di sini. Terus hal yang gue notice lagi adalah bagian collar pun didesain sedemikian rupa, kanan, kiri, atau luar dan dalamnya itu berbeda untuk mengakomodir bentuk mata kaki. Belum lagi dengan padding-padding ada di sini, itu membuat kunciannya di bagian collar itu menjadi lebih baik. Nah, di sini juga gue mengamati tidak ada heel slip ketika kita pakai sepatunya, terutama kalau kita ngikat talinya bagus dan kenceng ya. Ya kalau longgar tetap aja kemungkinan ada heel slip, karena kan longgar, bukan salah sepatunya.
ya. Kalau kita pakai buat jalan pun sepatu ini termasuk stabil, jadi bukan kayak tipe cushion yang terlalu lembek sampai kayak marshmallow atau terlalu kayak squishy, nggak kayak gitu. Jadi sepatu ini cukup bikin kita pede ngelangkah di berbagai permukaan yang nggak rata. Intinya itu, belum lagi anatomi sepatunya itu cukup baik ketika kita melangkah pun kerasa cukup natural langkah-langkahnya. Memang ada rocker tapi tidak terlalu kerasa dalam membantu kayak kita jalan, tapi juga tidak mengganggu. Jadi so-so aja, menurut pengamatan gue rockernya tidak terlalu bermanfaat lah ya untuk si gait saat kita berjalan. Cuman satu function yang gue warning yaitu buat berdiri. Kenapa? Karena dari data aja kelihatan heel to toe dropnya yang sangat tinggi, kurang lebih 16 mm-an. Ini membuat sepatu ini tidak ideal untuk berdiri di jangka panjang. Lebih baik dia hanya untuk berjalan aja. Makanya kita akan jawab nih di layer selanjutnya, yaitu layer D, gimana ketika sepatu ini akan kita pakai jalan. Dan layer C ini poinnya itu adalah 7,5 dari 10. Oke, sekarang pertanyaannya gimana kalau mau dipakai jalan? Nah, kita bahas dulu soal heel to toe dropnya yang tinggi ini. Konsekuensinya apa sih? Nggak berarti buruk ya. Kalau heel to toe dropnya tinggi, berarti load-nya atau bebannya akan lebih besar di bagian lutut. Biasanya kalau buat sepatu lari, ini cukup sering terjadi ketimbang sepatu jalan. Nah, untuk load ke lutut artinya harus diwaspadai buat orang-orang yang punya masalah lutut. Tapi bukan berarti gue bilang ini jelek ya, karena kalau faktanya kita tes di lapangan, tidak ada rasa sakit berarti ya dari pengetesan sepatu ini. Nah, tapi sekali lagi testernya oke, tidak punya masalah lutut juga ya. Ada kelebihan yang sebetulnya dengan heel to toe drop tinggi ini membuat otot calf kita atau betis kita itu kerjanya lebih sedikit. Nah, ini ada kaitannya kalau kalian banyak berjalan, kan banyak pakai otot betis juga ya. Jadi bebannya ke sana lebih ringan. Makanya mungkin ada sebagian orang yang ngerasa tidak cepat capek ketika berjalan atau ketika jalan cepat itu rasanya enak gitu ya. Jadi lebih ringan langkahnya, itu adalah salah satu faktor. Makanya gue tetap menyarankan cobain dulu, try on dulu biar dapat hasil yang maksimal. Oh iya, kalau buat jalan nggak sekadar heel to toe drop aja, ada faktor-faktor lain yang perlu kita perhatiin. Contoh, breathability. Dengan upper kayak begini, ternyata breathability-nya itu bagus banget, nggak panas. Oke, juga udah ngetes jalan kaki jauh siang-siang, it's good, cukup nyaman sirkulasi udaranya. Terus kita juga harus perhatiin kelebaran solnya atau platformnya untuk membuat sepatunya jadi lebih stabil. Dia dikombinasi juga dengan locking di belakang. Nah, tadi locking di belakang ini sudah kita bahas, tinggal bagian depannya belum terlalu kita bahas. Kalau kalian mau cek sepatu yang cukup stabil, coba cek ya di sneakers-sneakers kayak gitu, bagian solnya cukup lebar atau enggak. Kadang-kadang ada yang nggak cukup lebar. Nah, kalau itu aja udah bisa kalian lihat, sudah bisa menduga dong ya. Nah, nextnya adalah kita cobain ketika berjalan tuh kayak gimana. Kalau boleh jujur, mendarat di bagian heel ya, kalau kita jalankan heel, selalu heel strike, ini aman dan heel kita dikunci biar nggak terlalu mobile di bagian sini. Nah, begitu mendarat, bagian ini kadang-kadang ada yang agak wobble atau goyang-goyang gitu kalau nggak stabil. Misalnya dari brand Amerika tuh suka ada yang empuk banget, lebay banget empuknya, bahkan itu suka kejadian. Kalau di sini nggak ternyata teman-teman ya, berkat kelebaran bagian solnya tadi. Nah, terus bagian sini juga tekannya ini ternyata pas di bola-bola kaki, sehingga pergerakan kaki itu jadinya tidak terrestricted, tidak terhambat gitu ya, bisa bergerak dengan natural meskipun memang ini bukan yang sangat fleksibel, jadi tetap ada supportnya juga, tetap kerasa sedikit firmnya juga. Nah, jarak jauh jalan pakai ini gimana? Pastinya bakal lebih nyaman, cuman nanti kita perlu tes untuk jarak yang lebih ekstrim lagi biar tahu kayak gimana dampaknya pakai sepatu ini untuk jalan jauh. Sekarang sebelum gue kasih rating akhir, gue pengen kasih beberapa kesimpulan-kesimpulan. Kalau ditanya, yang perlu kita lihat lebih lanjut di sepatu ini adalah pertama, durabilitas lining. Sayang banget karena uppernya udah bagus, desainnya udah keren banget, tinggal liningnya mungkin kurang bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Padahal mungkin keseluruhan lainnya umurnya harusnya nih ya bakal panjang. Dan seperti umumnya rilisan baru, suka ada aja panel-panel yang tidak terlalu lurus atau hal-hal yang mungkin dirasa kurang. Tapi kalian kalau dapat barang kayak gitu bisa dikomunikasiin harusnya sama Ardiles, apakah kebijakannya bisa mengganti dengan sepatu yang kondisinya lebih baik atau kayak gimana. Silakan dikomunikasikan aja. Dan yang ketiga, ini sebenarnya bukan kelemahan banget, tapi hal yang perlu dipertimbangkan yaitu heel to toe dropnya yang tinggi sampai sekitar 16 mm. Artinya tidak buat semua orang, tapi ada orang-orang yang bakal benefit dengan
kondisi seperti itu. Dan kelebihannya jelas, dari bagian solnya ini sangat durable sekali. 0,7 mm coy, udah di kisaran yang sama kayak Continental. Respect banget buat Ardiles. Terus yang sangat kita suka lagi adalah bagian heelnya ini lockingnya itu aman banget. Nah, ada satu sih sebenarnya yang gue lupa cerita tadi. Bukan hanya heel lockingnya doang yang bagus, tapi juga ada tambahan-tambahan menarik, contohnya toe box yang lebih lebar. Kayak kalian bisa lihat, ini size 45, tapi udah di atas 100 mm kelebarannya. Cukup improve dari Ardiles tahun-tahun sebelumnya yang biasanya sering sempit di bagian toe box. Dan bagian jempol kita sama telunjuk kaki kita itu biasanya masih bisa gerak kalau pakai seri-seri Coventry ini, termasuk Coventry Quantum ini. Jadi fitting menjadi salah satu strong point dari Ardiles Coventry Quantum ini. Dan yang paling penting, fitting udah enak nggak dipakai jalan? Jawabannya iya, dengan beberapa pertimbangan tadi seperti heel to drop, tapi memang sepatu ini di-develop untuk jalan. Apa jangan-jangan Ardiles tuh lagi mikirin gara-gara lihat Oki jalan jauh ke pabrik Ardiles kemarin, oh nanti ini orang harusnya kita support atau kita bantu pakai sepatu apa biar jalannya lebih nyaman. Gue curiga deh kayak gitu, karena ya penilaian gue untuk jarak jauh jalan, as long as kaki kalian normal ya kayak Oki, ini akan jadi sepatu yang sangat menyenangkan. Bobotnya pas, supportnya pas banget, dan desainnya cakep. Gimana menurut kalian dengan rating 7,5 dari 10? Apakah ini menjadi pilihan yang sangat menarik untuk sepatu jalan atau enggak? Silahkan lanjut di kolom komentar.